Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayuhana dengan NIM 110762403, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan pembelajaran selama mengikuti mata kuliah Kapitas Rekta Pendidikan Moral Sekolah Dasar yang diampu oleh Prof. Dr. Otip Saktivi MPD dan Ibu Vena Puspitasari SPD MA. Selama mengikuti perkuliahan ini, saya memahami bahwa betapa pentingnya pendidikan moral dalam membentuk karakter peserta didik. Nah, pada awal perkuliahan, kami membahas mengenai konsep nilai, norma, moral, dan juga etika. Dari materi tersebut, saya memahami bahwa nilai ini merupakan dasar seseorang untuk bertindak, sedangkan norma merupakan sebagai pedoman seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Moral berfungsi sebagai menentukan baik atau buruk perilaku manusia, sedangkan etika berfungsi sebagai membantu seseorang untuk menentukan tindakan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kami juga mempelajari perbandingan pendidikan antara negara Indonesia dengan Jepang. Nah, salah satu hal yang paling berkesan bagi saya yaitu mengenai prinsip pendidikan Jepang, yang dimana Jepang ini mengutamakan siswa ini tuh harus mempunyai karakter yang baik dibanding siswa yang pintar. Dimana sih cara Jepang melakukan pendidikan karakter itu? Jepang ini melalui budaya disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan juga saling menghormati. Jadi, saya mempelajari bahwa pendidikan karakter ini lebih penting daripada akademik siswa. Selama 1 semester, kami juga mempelajari mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan perkembangan moral dan karakter anak. Yang pertama yaitu ada teori Ziantiase, yang dimana anak usia sekolah dasar ini berada pada tahap operasional konkret, sehingga mereka ini lebih mudah memahami nilai moral melalui pengalaman nyata dan juga contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-harinya mereka. Selanjutnya yaitu ada teori Lawrence-Kohlberg, yang dimana perkembangan moral anak ini berlangsung secara bertahap. Mereka ini akan taat aturan melalui hukuman terlebih dahulu, lalu mereka akan memahami nilai moral lebih tinggi lagi. Selain itu ada teori Thomas Lippona, yang dimana menekankan bahwa pendidikan karakter ini terdiri dari moral knowing, moral feeling, dan juga moral action. Menurut saya, teori ini sangat penting karena guru ini tidak hanya mengajarkan mana yang benar mana yang salah, tetapi juga menemukan rasa empati dan juga membiasakan siswa untuk melakukan tindakan yang baik. Selain itu ada teori Albert Bandura, yang dimana anak ini belajar melalui pengamatan dan peniruan. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memiliki teladan yang baik karena sikap dan perilaku kita akan dicontoh oleh peserta didik. Selain teori-teori tersebut, saya juga mendapatkan banyak wawasan dari kelompok lain yang membahas mengenai teori Erik Erikson, John Bowlby, Brooklyn Bernard, B.F. Skinner, David Koch, dan teori-teori lainnya. Dari berbagai macam teori tersebut, saya memahami bahwa perkembangan moral dan karakter anak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, lingkungan sosial, serta pengalaman belajar yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Selain mempelajari teori-teori, kami juga menganalisis berbagai kasus yang terjadi di dunia pendidikan. Salah satunya yang paling berkesan bagi saya yaitu menganalisis film pendek yang berjudul Ayah Aku Ingin Sekolah. Dari video tersebut menceritakan bahwa anak tersebut tidak bisa bersekolah karena keterbatasan ekonomi dan mereka ini harus membantu kedua orang tuanya untuk bekerja dan mencari uang. Nah, dalam kasus tersebut saya mempelajari bahwa pendidikan ini merupakan hak setiap anak dan kita sebagai guru harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kondisi peserta didik yang sangat beragam. Selain itu, kelompok saya juga menganalisis beberapa kasus. Salah satu kasus yang paling berkesan bagi saya yaitu kasus Mahesa, yang merupakan siswa kelas 4 SD di Medan yang dimana mengalami diskriminasi karena tunggakan SPP, sehingga Mahesa ini harus duduk di lantai selama proses pembelajaran. Kasus ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak boleh mengabaikan nilai empati, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat anak. Kita sebagai guru harus menjadi pelindung bagi peserta didik, bukan justru memberikan perlakuan yang merendahkan peserta didik. Selain itu, kelompok lain juga membahas berbagai macam kasus seperti intoleransi antar siswa, perundungan atau bullying, kecanduan game, hingga pentingnya pendidikan seks atau sex education di sekolah dasar. Nah, dari kasus tersebut saya mempelajari bahwa permasalahan peserta didik ini tidak hanya berkaitan dengan akademik saja, tetapi juga berkaitan dengan karakter, lingkungan keluarga, perkembangan sosial, hingga psikologis anak. Insight terbesar yang saya peroleh dari mata kuliah ini adalah bahwa guru ini tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, teladan, dan juga pelindung untuk peserta didiknya. Seorang guru harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, tentram, dan menghargai perbedaan. Dan kita sebagai guru juga harus peka terhadap permasalahan yang dialami siswanya sehingga kita bisa memberikan penanganan yang tepat. Sebagai calon guru sekolah dasar, saya ingin menerapkan pendidikan moral melalui keteladanan, pembiasaan perilaku positif, serta pembelajaran yang menanamkan nilai empati, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan juga kerjasama.
Selain itu, saya juga ingin menerapkan nilai-nilai positif dari sistem pendidikan Jepang, yaitu membentuk karakter peserta didik anak sejak dini sehingga mereka tidak hanya pintar secara akademik saja, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Moral Sekolah Dasar memberikan pemahaman yang sangat berharga mengenai pentingnya pendidikan karakter anak dalam kehidupan sehari-hari. Melalui berbagai teori, studi kasus, dan diskusi yang telah kami lakukan selama 1 semester, saya menyadari bahwa pendidikan ini tidak hanya dilihat dari prestasi akademiknya saja, tetapi juga dilihat dari cara membentuk manusia yang berakhlak, berkarakter, bertanggung jawab, serta menghargai sesama. Sekian refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.